Jika di seberang rumahmu tinggal sepasang pria tampan dan wanita cantik, mereka tak pernah menutup tirai. Bahkan ternyata mereka eksibisionis, apakah kamu akan melihat atau tidak? Gadis itu bernama Xiao Mei, dokter mata baru lulus. Karena tuntutan kerja, ia dan pacarnya Thomas pindah ke apartemen impian. Saat menyewa apartemen, agen properti memberitahu mereka bahwa pemilik selektif tidak sembarang orang bisa menyewa, tidak boleh renovasi, dilarang merusak dinding, bahkan paku untuk menggantung tirai tidak diperbolehkan. Mendengar peringatan itu, mereka tidak terlalu memikirkannya. Toh itu rumah orang lain, harganya murah, jadi wajar jika ada beberapa persyaratan. Tak lama kemudian malam tiba, mereka berdua membangun suasana hati, bersiap menikmati malam pertama yang indah. Namun saat itu, dari seberang terdengar kilatan cahaya berkali-kali, seperti studio fotografi. Mereka pun menyadari bahwa keluarga di seberang juga tidak memasang tirai. Kegiatan di seberang berubah dari foto menjadi bermain kartu. Thomas menonton dengan penuh minat, namun Xiao Mei merasa mengintip seperti itu tidaklah baik. Meskipun begitu, adegan barusan sempat membuat Xiao Mei goyah, jadi ia pun berdandan dengan hati-hati, berniat memberi kejutan untuk pacarnya. Namun karena kelelahan setelah pindahan, Thomas malah tertidur lebih awal, membuat Xiao Mei merasa kecewa. Tapi dia sudah terbiasa, karena ini bukan pertama kalinya terjadi. Tengah malam, Xiao Mei sama sekali tidak bisa tidur. Rasa penasarannya sudah tak bisa ia kendalikan lagi. Ia kembali bangun untuk mengamati ke seberang, dan kali ini ia melihat tubuh pria yang atletis serta wajah yang tampan. Xiao Mei sampai terpana, tak mau mengalihkan pandangannya sedetik pun. Melihat itu dan membandingkannya dengan pasangannya sendiri, perbedaannya benar-benar terlalu besar. Pada saat ini, ia sudah benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Suatu hari, saat melewati toko, Xiao Mei membeli teropong. Untuk mengisi waktu, ia bersama Thomas mengamati ke seberang. Begitu pertama kali menggunakan teropong, mereka langsung menemukan rahasia. Pria itu ternyata fotografer, mengenal banyak model, dan saat istrinya dinas keluar kota, ia membawa para model itu pulang. Ternyata pria itu benar-benar seorang playboy. Melihat pemandangan itu, ekspresi Xiao Mei serius. Ia merasa tidak tega pada istri pria tersebut. Kasihan, sang istri tidak tahu dikhianati suaminya. Hal ini membuat Xiao Mei merasa punya kewajiban membongkar kelakuan pria suka main perempuan itu. Keesokan harinya, saat makan bersama beberapa teman, ia pun menceritakan hal ini. Xiao Mei bahkan mengusulkan untuk memasang alat penyadap di seberang sehingga mereka bisa merekam bukti perselingkuhan pria itu dan membuat si playboy itu hancur reputasinya. Tiba-tiba, Xiao Mei mendapat ide. Malam ini ada pesta topeng di seberang. Jika memakai topeng, tak ada yang mengenali mereka. Keduanya menyamar, berhasil menyelinap masuk pesta. Semuanya berjalan lancar. Xiao Mei menempelkan cermin pada patung, lalu memutarnya sedikit agar tak ada yang melihatnya. Setelah semua diatur, mereka bergegas pulang mengkalibrasi alat penyadap. Thomas menyalakan laser pointer, mengarahkan titik cahaya ke cermin yang sudah dipasang di seberang, lalu Xiao Mei menaburkan kapur hingga debu berterbangan, dan mereka berhasil menemukan berkas cahaya yang dipantulkan kembali. Setelah beberapa kali penyesuaian, suara benar-benar terdengar dari komputer. Pasangan muda itu mengamati setiap gerak-gerik di seberang dengan teropong. Saat ini pesta dansa sudah berakhir, para tamu pun telah pergi. Namun mereka mendengar sang wanita tegas menginterogasi pria itu. Apakah dia diam-diam melakukan sesuatu yang tidak seharusnya? Dia curiga pria itu tidak setia. Pria itu marah, langsung ajukan perpisahan. Istri tak ingin berpisah, ia menunduk akui kesalahan, tapi pria itu tak berhenti. Ia mengayunkan tinjunya memukuli wanita itu, bahkan pecahkan kacamata istrinya. Melihat kejadian itu, Xiao Mei dan Thomas hanya berpandangan tanpa kata, merasa iba pada wanita malang. Xiao Mei yang tahu kebenaran tak bisa memberitahu wanita itu, bagaimanapun juga, apa yang ia lakukan tak terlalu terpuji. Keesokan harinya saat bekerja, Xiao Mei gelisah, pikirannya terbayang kejadian semalam. Pada saat itu, ada tamu yang datang. Tamu itu ternyata istri pria tersebut, datang membuat kacamata baru. Melihatnya, hati Xiao Mei bergetar. Wanita itu bernama Julia. Ini pertama kalinya Xiao Mei berinteraksi langsung dengan wanita itu dari dekat. Xiao Mei merasa aneh, seolah pemeran utama di TV tiba-tiba muncul di kehidupan nyata. Saat memilih kacamata, mereka banyak mengobrol. Julia sangat menyukai Xiao Mei, merasa seolah Xiao Mei sangat memahaminya, seperti sahabat lama. Akhirnya, mereka bertukar kartu nama dan sepakat bertemu lagi lain kali. Malam itu, sepulang kerja, Xiao Mei pulang ke rumah dengan hati gembira dan memberitahu Thomas bahwa ia telah mengenal nyonya rumah di seberang. Namun, Thomas merasa ada yang aneh. Mengapa dari sekian banyak toko kacamata, justru dia yang didatangi? Xiao Mei langsung berkata, mungkin inilah yang namanya takdir.
Jelas sekarang Xiaomei sudah sangat terlibat, bahkan merasa dirinya telah menjadi perwujudan keadilan. Mendengar hal itu, Thomas menyarankan agar dia tidak terlalu ikut campur. Itu urusan rumah tangga orang lain, kita sebaiknya tidak ikut-ikutan. Kalau tidak bisa-bisa malah jadi bumerang. Namun Xiaomei tidak setuju. Ia merasa dirinya tidak salah. Melihat wanita di depannya begitu keras kepala, Thomas pun marah dan langsung keluar membanting pintu. Namun Xiaomei tetap bersikeras dengan keputusannya. Ia tetap pergi menemui Julia sesuai janji, karena ia yakin pilihannya benar. Setelah bertemu Julia, Xiaomei tahu dari mulutnya bahwa suaminya Awei, fotografer terkenal di kalangan mereka, jenius. Hanya saja temperamennya buruk. Kehidupan berkualitas yang kumiliki sekarang berkat bakat fotografi Awei. Meski sering memotret wanita lain, dia hanya mencintai aku. Mendengar perkataan Julia, Xiaomei ragu. Kata-kata di ujung lidah tak sanggup diucapkan. Dalam beberapa hari berikutnya, pengintaian Xiaomei tidak berhenti. Siang dia mengamati, malam pun tetap memperhatikan, selalu memantau, bahkan kadang harus bersembunyi dari Thomas. Dalam beberapa hari itu, setiap gerak-gerik Awei selalu diamati oleh Xiaomei. Setiap kali Julia tidak ada, apa yang dilakukan Awei benar-benar membuat orang tak tahan untuk melihatnya. Rasa keadilan yang kuat mendorongnya untuk mengungkapkan kebenaran. Maka, pada malam itu, Xiaomei menghubungkan printer di rumah Julia, lalu mengirimkan pesan dari jarak jauh, memberitahukan seluruh kebenaran kepadanya. Julia sangat terpukul dan hancur hatinya. Dia sama sekali tidak bisa percaya bahwa suami yang begitu ia percayai akan mengkhianatinya. Pada saat yang sama, Thomas menemukan apa yang telah dilakukan oleh Xiaomei. Belum sempat mereka berdua bertengkar hebat, Thomas melihat melalui jendela bahwa Julia mengambil pisau di dapur dan masuk ke kamar tidur suaminya yang sedang tertidur. Wanita itu membawa pisau dan berjalan ke sisi tempat tidur suaminya. Hal ini membuat Xiaomei sangat ketakutan. Tepat pada saat pisau hampir terjatuh, Julia menghentikan tangannya. Aksi ini membuat kedua orang itu berkeringat dingin ketakutan. Thomas merebut teropong dan membantingnya keras ke lantai. Xiaomei belum pernah melihat pacarnya semarah itu, dan ia menyadari tindakannya hampir menyebabkan bencana besar. Keesokan paginya, Xiaomei meminta maaf kepada Thomas. Memang belakangan ini aku sudah terlalu berlebihan. Mulai sekarang kita jalani hidup dengan baik dan tidak ikut campur urusan orang lain lagi. Saat pasangan muda itu baru saja hendak berdamai, ekspresi Xiaomei tiba-tiba berubah. Ia langsung mengambil teropong dan melihat ke seberang, matanya penuh ketakutan. Julia telah bunuh diri. Thomas merasa ada masalah besar karena pada akhirnya kematian wanita itu disebabkan oleh Xiaomei yang terlalu ikut campur urusan orang lain. Begitu polisi mengetahui apa yang telah mereka lakukan, mereka pasti akan dipenjara. Thomas mengajukan untuk berpisah. Setelah berkata demikian, ia pergi tanpa menghiraukan pencegahan. Saat itu Xiaomei sangat menyesal semua ini terjadi karena sikap memberontaknya. Kini semuanya telah hilang, di rumah yang besar itu hanya tersisa dirinya seorang diri. Sejak hari itu, pria di seberang tidak pernah lagi membawa wanita manapun pulang. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mabuk-mabukan dan hidup dalam keterpurukan. Julia telah pergi, begitu juga pacarnya. Sebuah pikiran jahat muncul di benaknya. Malam itu, melalui teropong, Xiaomei melihat Ahwei pergi ke bar di lantai bawah. Ia pun segera mengikutinya, matanya terus menatap Ahwei. Tanpa sengaja, ia memperhatikan ada seorang gadis yang terus-menerus melihat ke arahnya. Jadi ia pun mendatangi dan duduk di hadapan Xiaomei. Gadis itu tampak sangat familiar, tapi ia tidak bisa langsung mengingat di mana pernah bertemu. Keduanya mengobrol santai beberapa kalimat, membahas tentang filosofi hidup. Setelah itu, Ahwei mengundang Xiaomei ke rumahnya untuk berfoto. Mendengar itu, Xiaomei pun tidak menolak dan mengikuti Ahwei pulang ke rumah. Namun secara kebetulan, pada saat itu Thomas kembali sambil membawa bunga segar. Hari itu, karena sikap pengecutnya, ia membiarkan pacarnya menanggung semuanya sendirian. Jadi ia pulang untuk meminta maaf kepada Xiaomei. Melihat Xiaomei tidak ada, Thomas secara refleks mengambil sebotol minuman dari kulkas dan menuangkan sisa minuman yang belum habis ke dalam sangkar burung. Saat menoleh, ia melihat sosok yang familiar di seberang sana. Ketika mengambil teropong, pemandangan di depan matanya membuat tubuh Thomas gemetar hebat. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, Xiaomei diam-diam kembali ke rumah, berharap tidak ada yang mengetahuinya. Namun, ia mendapati pintu kamar setengah terbuka. Ketika mendorong pintu dan menengadah, Thomas sudah lama menggantung diri. Polisi datang dan setelah pemeriksaan dipastikan bahwa Thomas bunuh diri. Xiaomei sama sekali tidak menyangka. Awalnya mengintip hanya untuk bersenang-senang, namun akhirnya malah merenggut 2 nyawa. Dan semua ini ternyata berawal dari rasa penasarannya sendiri. Ketika keinginan melampaui batas moral, keserakahan akan melahap kemanusiaan. Setelah Thomas meninggal, Xiaomei menjalani hidup seperti mayat hidup. Teman-temannya
menyarankan agar ia menemui psikolog, namun pikirannya justru dipenuhi oleh Ah Wei. Bahkan ia sempat ingin kabur jauh bersama Ah Wei. Sebelumnya ia melihat poster yang ditempel di jalan. Malam ini Ah Wei mengadakan pameran fotografi. Mengikuti alamat yang tertera, Xiaomei bersama sahabatnya pun pergi ke sana. Melihat Xiaomei datang, ekspresi Ah Wei tampak serius. Pada saat inilah plot twist terbesar film ini muncul. Ketika Ah Wei mengumumkan pembukaan pameran fotografi, sosok yang familiar muncul. Itu adalah Julia. Ternyata dia tidak mati. Xiaomei terkejut, kain merah di sekeliling ruangan dibuka dan foto-foto terpampang di depan mata. Tokoh utama dalam foto-foto itu adalah Xiaomei dan Thomas. Ah Wei memperkenalkan asal-usul foto-foto tersebut di atas panggung. Ternyata, apartemen yang disewa Xiaomei dan Thomas adalah milik pasangan Ah Wei dan istrinya. Saat awal menyewa, syaratnya adalah penyewa tidak boleh memasang tirai, dan permintaan aneh ini memang sudah direncanakan oleh pasangan suami istri itu. Ternyata, saat Thomas dan Xiaomei sedang mengintip, Julia dan suaminya juga sedang mengintip mereka. Banyak kebetulan sebenarnya sudah diatur sesuai skenario. Tujuannya adalah untuk melihat reaksi Xiaomei dan Thomas, sehingga bisa memotret momen-momen paling alami yang nantinya akan dijadikan bahan pameran foto Ah Wei. Mulai dari kegembiraan saat pertama kali menempati apartemen, rasa penasaran saat mengintip, perdebatan tentang benar dan salah, hingga akhirnya kematian Thomas. Semuanya telah diabadikan dalam foto. Saat itu, Xiaomei tertegun, tak percaya dirinya lah badutnya. Ia berlari ke rumah Ah Wei, dan benar saja, menemukan kamar gelap di loteng penuh foto tergantung. Kamera dengan lensa telefoto di atas pohon masih terus secara otomatis menjalankan tugas memotret. Ternyata, dirinya benar-benar terekspos sepenuhnya di penglihatan lawannya. Benar-benar pepatah terlalu pintar, justru celaka. Xiaomei yang kecewa memilih pindah rumah. Saat bersiap mengambil sangkar burung, ia menemukan cairan hijau di dalamnya. Bukankah itu minuman yang sering diminum oleh Thomas? Thomas suka menggunakan minuman untuk memberi minum burung, namun di atas rangka besi berserakan bangkai burung-burung. Apakah kematian sang pacar menyimpan rahasia? Fotografer Ah Wei sensasi berkat karya terbarunya. Bahkan, di depan rumahnya berjejer anggur hadiah dari galeri seni yang ingin bekerja sama. Pria itu merasa bersalah, namun Julia justru tenang. Saat itu, sebuah pesan masuk ke mesin penjawab. Pacarku bukan bunuh diri, tapi kamu yang membunuhnya. Tuduhan mengarah pada Julia. Ternyata, kegilaan Julia jauh melebihi Ah Wei. Ah Wei hanya mempermainkan perasaan, sedangkan Julia mengincar nyawa. Ia mengintai pasangan itu, mengenal kebiasaan Thomas, sehingga mudah memberinya minuman berobat. Lalu merekayasa, seolah bunuh diri. Melihat kebenaran dibongkar Xiaomei, keduanya mengejar Xiaomei, berusaha membungkamnya. Namun, efek obat yang mereka konsumsi mulai bereaksi pada diri mereka sendiri. Ternyata, anggur yang dikirim ke pintu berasal dari Xiaomei dan sudah dicampur obat membalas mereka dengan cara yang sama. Saat itu mereka di rumah sakit mata dengan peralatan lengkap, dan Xiaomei sendiri dokter mata, jadi membuat seseorang buta sangat mudah baginya. Xiaomei tidak mengambil nyawa mereka, melainkan membiarkan mereka hidup dalam penderitaan. Hukuman terbesar bagi mereka. Setiap orang memiliki keinginan untuk mengintip, tetapi tidak semua bisa mengendalikan keinginan itu dalam batas wajar. Ada yang bilang, bukankah cuma mengintip gosip, apa salahnya? Jangan pernah berpikir bahwa kesalahan kecil bisa dibiarkan begitu saja. Mencoba kesalahan bisa membuatmu terjerumus ke jurang tak berujung. Daripada membicarakan gosip orang lain, lebih baik fokus pada kehidupanmu sendiri. Seperti kata pepatah, ketika kamu menatap jurang, jurang itu juga menatapmu.